Selamat siang teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok ya. Kita review sedikit saham-saham kita minggu lalu ya. Ada sekitar 4 saham ya, 4 saham. Yang pertama itu ACES. ACES. Nah ini kalau teman-teman yang sudah duluan masuk masih floating profit ya. Sementara yang masuknya nyusul itu sedang floating loss ya. Jadi masih running, kita tunggu saja. Jangan lupa menggunakan stop loss dan lot yang terukur. Ya, itu ACES. Kemudian ADI ini sudah stop loss teman. Ya, sudah kena SL ini. Teman-teman yang nyusul juga ya. Nah ini teman-teman yang sudah masuk duluan itu sudah BEP dan tidak rugi juga tidak untung di saham ini. Oke. Sebenarnya ADI ini masih berpotensi teman-teman ya. Kenapa? Karena memang ini adalah harga yang sering disentuh atau harga rata-rata bandar itu di sini sebenarnya ya. Jadi kalau teman mau re-entry pun sebenarnya ini oke-oke saja teman ya. Seperti ini, teman bisa tarik stop lossnya lebih ke atas lagi seperti ini ya. Ini bisa kita ganti plan untuk besok di 28 Oktober ya. Jadi masuknya dia gas sekarang atau harga terakhir di 282 ya, 282 ini kita hapus saja. Stop lossnya di 280 atau lebih kurang 4,2% ya. 270 sorry, 270 stop loss 270 lebih kurang 4,26%. 4,26 ya. TP-nya sama di sini. TP-nya jadi 70% ya, sekitar 70% lebih kurang. Oke. 70%. Jadi menurut saya ini masih bagus teman-teman. Kenapa? Karena dia masih di area support resisten ya, atau support become resistant. Oke. Jadi ini masih kita pantau ya. Dan teman-teman yang masuk di tanggal 17 September ya, mungkin saja teman tidak menggunakan stop loss BEP ya, mungkin masih di plan lama. Stop lossnya di 266 seperti ini, 266 ya. Teman hold saja ya. Teman hold saja karena masih di area buy kita waktu itu ya. Masih di area buy. Oke, jadi teman-teman yang kemarin nyusul masuk mungkin sudah stop loss, tidak ada masalah selagi teman menggunakan money management yang terukur. Itu tidak masalah. Yang masalah itu sekali loss itu teman-teman lossnya besar sekali ya, tidak imbang nanti dengan profit yang dapat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya ADI. Yang pertama tadi ACES kita biarkan. Yang kedua ADI bisa re-entry. Selanjutnya JPFA atau JAPFA ya. JAPFA sudah running ya teman ya, sudah running. Ini sekitar berapa persen ini? Running 9% ya. Kurang 9%. Jadi kita masih nunggu sampai ke target. Selanjutnya Cepin. Cepin ini kita masih menunggu ya. Kita entry-nya tuh di 4770 sampai 4830. 4830 itu sekitar di sini teman. Jadi dia belum masuk ke area buy kita ya. Ini belum ada entryan, masih menunggu. Jadi ini belum ada entryan ya. Kita lanjut lagi ke saham untuk besok ya. Yang satu sahamnya itu kita bahas di grup gitu ya, sudah running sekitar 2% lebih kurang. Nah, masih kita tunggu. Nah, untuk besok saya punya dua saham juga teman ya. Dua untuk kita bagikan di YouTube. Yang pertama itu Harta HRTA ya. Sorry. HRTA.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita langsung ke market strukturnya ya. Kita langsung ke market struktur. Di sini ada area sideways ya, turun naik, kemudian dia jebol ya. Kemudian dia akan retest lagi, kita tunggu dia retest. Ya sebenarnya dia sudah retest ini yang pertama ya. Karena kemarin ada penjualan yang cukup besar, sekitar 0,4% ini ya. Saya lihat volume jualnya cukup besar. Ada kemungkinan harga akan masuk lagi ke area resisten become support ini teman. Makanya plannya saya bikin buy di 416 sampai 428, kemudian stop loss 408 lebih kurang 4,67%, TP-nya di 545 sekitar 27% ya. Nah, ini menarik karena polanya jelas seperti ini ya. Begitu saham harga itu sudah menembus level yang cukup kuat di sini ya, artinya power buy-nya itu ya, atau buying power-nya itu kuat sekali ya. Jadi harga rata-rata market maker itu di area sini teman ya. Jadi kemungkinan dia akan retest lagi ke area sini ya. Kemudian harga lanjut lagi naik ya. Apakah pasti? Tidak ada yang pasti. Kenapa? Karena bisa saja setelah buyer-nya itu harga itu balik lagi ke harga market maker ini, mereka bisa saja tidak masuk lagi di saat ini. Makanya kita menggunakan stop loss ya. Kita menggunakan stop loss sekitar 4,67%. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu apakah benar apa namanya harga si market makernya ada di tempat tadi ya. Harta. Saya tunjukkan sedikit ya teman-teman ya, cara melihat harga rata-rata market maker itu. Oke. Yang pertama teman-teman lihat di sini. Awal mula harga itu naik ya, itu bermula dari sekitaran sini ya, sekitar sini, atau dari sini juga boleh ya, sekitar tanggal 14 Juni. Oke. Nah, kita lihat di sini tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni. Juni itu bulan 6 berarti ya. Nah, sampai hari ini. Oke. Kita pencet dulu palunya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini EP sudah habis barangnya ya. Masuk 270 miliar, kemudian jualan 286 miliar. Untuk cepatnya kita pencet saja net. Nah, teman-teman bisa lihat nih worker AK punya harga itu di 440 ya. Kemudian CC di 415. Oke. Jadi 440 dengan 415 ini adalah harga rata-rata market maker yang ada di saham harta ini dari tanggal 14 ya. Asumsi kita ini adalah broker-broker yang mempengaruhi harga harta saat ini. Nah, sekarang kita lihat apakah 440 atau 415 ini berada di area ini. Kamu bisa lihat ya. Ini 440, kemudian 415-nya di area sini. Makanya itu sebabnya saya mau ngambil area ini untuk area entry kita ya. Kita mengikuti harga si market makernya atau harga bandarnya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, boleh teman-teman pelajari di saham lain juga cara menentukan harga market maker. Sebenarnya dari teknikal saja itu juga bisa kita perkirakan harga market maker itu kira-kira di mana ya. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa bergabung di grup ya, kita bisa jelaskan lebih rinci lagi. Oke, selanjutnya ini boleh teman-teman screenshot atau dicatat ya. Kita antri dulu, jangan langsung entry instan ya, instan buy. Masih ada ranknya sekitar 9% untuk turun teman ya. Jadi masih berisiko untuk masuk sekarang, tapi sabar saja ya. Kalau saham itu memang volume jualnya tinggi, itu 9% turun itu nggak lama teman ya. Jadi trading itu adalah permainan menunggu atau waiting game. Oke. Kemudian EMTK. Ini hampir sama ya, teman-teman lihat di sini ya, pola marketnya atau strukturnya dia turun,
kemudian membentuk konsolidasi ya, konsolidasi sideways ya, kemudian dia jebol area ini atau resisten ini. Nah, kita tunggu dia masuk ke area ini lagi ya. Kita tunggu, itu ada sekitar 6% saja teman ya, 6% saja, itu tidak akan lama ya. Teman tidak perlu buru-buru ya, sabar saja. Kalau tidak dikasih ya nggak masalah juga, kita bisa cari saham lain ya. Saham lain bisa kita cari. Nah di sini pola marketnya sudah jelas tadi ya. Itu dia turun, ini trennya turun, kemudian sideways. Ini adalah tanda-tanda untuk reversal atau pembalikan arah ya. Kenapa? Karena sudah di break, ini resisten ini sudah di break. Kita tunggu dia masuk lagi untuk melanjutkan kenaikan seperti ini ya. Kenapa di sini lagi-lagi? Karena ini adalah area yang sudah beberapa kali tidak ditembus ya. Artinya ini adalah harga yang cukup kuat di sini ya. Harga market makernya itu kira-kira di sekitaran sini teman ya. Kita tunggu di sini masuk ke harga di sini 456 sampai ke 466 ya. Stop loss 426. Kemudian TP 650 atau lebih kurang 42%. Itu untuk EMTK. Nah, kita lihat sekarang apakah benar harga market maker itu kira-kira di area sini ya. Coba kita masuk lagi ke Broksumnya EMTK. Nah, di sini pertama sekali teman-teman perhatikan ya, dari mana awalnya harga itu naik ya. Nah, di sini teman bisa lihat. Ini mula atau harga yang terakhir ya, harga rendah yang terakhir itu di area sini sekitar 7 Agustus. Oke. Atau kalau teman-teman mau lihat yang lebih cepat ya, atau mungkin teman-teman bisa ambil sini, tapi ya kemungkinan harga market maker itu di sekitar sini ya. Saya berani saja, kenapa? Karena ini juga area yang cukup bagus untuk entry ya. Ini namanya adalah rally ya, base rally. Oke. Jadi sebenarnya ini juga area yang cukup bagus. Kita tandakan dulu ya. Kita ambil dua posisi ya, atau dua opsi untuk entry-nya. Nah, ini kira-kira yang pertama, opsi yang cukup agresif ya. 484 sampai 492. Oke. Boleh kita bikin dua plan saja teman ya. Plan pertama 484 sampai 492 ya. Baik, 492. SL. Nah, ini bisa teman-teman ambil SL-nya di bawah ini saja teman, atau di area entry yang kedua ini, yang pertama ini ya, sekitar 4%. Oke. Ya, targetnya sama. Atau kita tarik lagi ke atas biar lebih tipis ya. Karena kalau dia terus turun, kita bisa masuk entry yang kedua di sini ya. Oke. SL 470 ya. 470 lebih kurang 3,09%. 3,09% ya. Jadi dua plan. Ya, tadinya saya mau kasih satu plan saja ya, tapi kan banyak juga teman-teman yang tipenya agresif ya, nggak mau menunggu, asal risikonya tetap terjaga ya. TP-nya sama 650. Nah, di sini tentu saja lebih kurang 34% ya. Nah, ini plan pertama, oke? Atau boleh dibilang plan yang agresif. Itu terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman yang bukan yang tipe agresif, teman-teman bisa antri atau ambil plan yang kedua seperti ini ya. Ini plan yang kedua. Nah, ini plan untuk beberapa Oktober. Silakan teman-teman pelajari lagi ya.
Nah, 2 saham lagi ini juga cukup bagus. Yang satu sahamnya bisa teman-teman langsung entry, yang satu lagi mungkin kita tunggu sekitar 2% lagi untuk turun untuk entry lagi ya. Ada di grup atau di membership di YouTube ini ya, teman-teman bisa bergabung dengan kita di Telegram juga bisa, di membership YouTube juga bisa, silakan pilih sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Selamat siang dan selamat beraktivitas.